Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa pada mapel AT Pangan untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan KIKD yang telah dibahas pada semester yang lalu. Kebetulan materi pada kesempatan ini adalah tentang analisis pasar. Apakah kalian sudah tahu apa itu analisis pasar? Nah, sebelum membahasnya kita akan lihat dulu pengertian dari pasar secara umum. Pasar itu secara umum adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di situ terjadi transaksi baik berupa barang maupun jasa. Jadi di pasar itu akan terjadi transaksi baik barang itu bisa berupa sayuran, hewan ternak, ikan, ataupun jasa seperti pulsa. Dan sekarang ada juga yaitu dengan jasa briling. Itu pengertian pasar secara umum. Kemudian pengertian dari analisis pasar, yaitu kegiatan mengamati dan mempelajari semua permasalahan yang terjadi di pasar. Nah, yang harus kalian ditekankan di sini yaitu tentang supply and demand yang masuk ke pasar itu. Supply itu barang yang masuk ke pasar itu dari mana saja dan bagaimana permintaan masyarakat terhadap barang itu. Nah, di situ nanti kita akan menemukan barang apa saja yang harus kita supply ke pasar itu. Artinya itu akan juga mempengaruhi pola tanam. Tanaman apa saja yang harus kita tanam supaya laku di pasaran. Berikutnya, selanjutnya adalah tujuan dari analisis pasar. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Nah, bisa kalian lihat di sini ada ciri pasar, apakah itu pasar harian, mingguan, tahunan, ataukah pasar homogen atau heterogen. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan keputusan yang tepat. Sekali lagi ini adalah berhubungan dengan supply dan demand produk. Karena kita anak ATPH berarti adalah produk sayuran, buah-buahan, atau tanaman pangan yang masuk ke pasar itu. Terus siapa saja yang menjadi pesaing jika kita memasukkan barang ke sana. Bagaimana strategi pemasarannya? Apakah kita buka kios atau kita menjadi supplier ke pemilik kios, ataukah kita mengikuti tren yang sekarang, yaitu dengan cara online. Berikutnya, manfaat analisis pasar. Nah, kalian bisa lihat, analisis pasar itu setidaknya memiliki 6 manfaat. Dan yang harus kalian manfaat adalah tren bisnis online seperti sekarang. Jika bakso dan produk makanan lain atau kuliner bisa dipasarkan dengan secara online, kenapa kalian yang terdidik dari pendidikan, memiliki pengetahuan online lewat pembelajaran PJJ, nah itu harus kalian manfaatkan. Jadi tujuan atau manfaat pasar yang pertama itu kalian harus mendapatkan pasar dan konsumen. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pengertian pasar, pengertian analisis pasar, tujuan dan manfaatnya, sekarang kita membahas tentang klasifikasi pasar. Sekarang yang pertama berdasarkan cara transaksi itu ada pasar tradisional. Di pasar tradisional itu pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Terjadi aksi tawar-menawar. Biasanya di sini dikuasai oleh emak-emak karena mereka jago menawar. Yang dijual umumnya adalah kebutuhan pokok. Nah, ini adalah peluang untuk kalian jika kita bisa memanfaatkan produksi tanaman pangan seperti jagung, singkong, ubi. Nah, bisa ke sana. Pasarnya biasanya berupa kios. Nah, ini seperti pasar yang dekat sekolah, yaitu pasar Kasomalang. Ada kios-kios. Jika kita sudah memiliki pelanggan, ya kita tinggal menitip barang kita di sana. Terus berikutnya adalah yang kedua adalah pasar modern. Di sini tidak terjadi proses tawar-menawar. Kenapa? Karena pada pasar modern itu barang sudah dipajang di rak-rak dan sudah ada label. Jadi kita saat masuk, oh mau beli ini, misalnya kangkung, labelnya 1 ikat 5.000. Kita tinggal pergi ke kasir dan membayar.
Nah, contohnya bisa kita lihat di Jogja, Alfa, ataupun mall. Itu adalah pasar modern. Selanjutnya berdasarkan waktu, pasar itu terdiri dari pasar harian, mingguan, tahunan, dan temporer. Pasar harian itu berarti kegiatan transaksi itu berlangsung setiap hari, seperti pasar Kasomalang. Kalau mingguan itu berlangsung seminggu sekali. Misalnya, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Kota Subang, di situ ada sekitar 8 bintang, tiap hari Minggu ada pasar dadakan, itu pasar mingguan. Itu adalah peluang kita untuk memasarkan hasil produksi kita. Pasar tahunan, ini berlangsung setahun sekali. Terus ada pasar temporer. Pasar temporer itu biasanya ada di sekolah seperti bazar, itu adalah pasar temporer. Pasar tahunan biasanya itu berupa pameran. Nah, itu adalah peluang kita untuk memperkenalkan produk baru. Jika kita dapat undangan pameran, ikut saja. Karena itu adalah peluang untuk mempromosikan produk kita secara gratis. Nah, selanjutnya ini berdasarkan wujud, ada pasar nyata dan pasar abstrak. Nah, pasar nyata itu adalah pasar yang bisa kita lihat kan, wujudnya, kiosnya, pembelinya. Sementara pasar abstrak itu biasanya ini berupa pasar saham yang kita tidak tahu tapi ada kan, tapi dan bisa kita pantau lewat komputer. Selanjutnya, pasar berdasarkan jangkauannya ada lokal, regional, nasional, dan internasional. Kalau lokal itu ya untuk satu wilayah, misalnya untuk wilayah Kasomalang, pasar Kasomalang. Regional, di Subang ada kan pasar induk Cikopo, itu untuk memenuhi kebutuhan dari orang Subang, Purwakarta, Indramayu. Pasar nasional biasanya kita ke Tanah Abang, karena di situ barang-barang ada kan. Nah, pasar internasional berarti pasar yang untuk kebutuhan seluruh negara di dunia, seperti pasar kopi yang ada di Brazil. Berdasarkan persaingan, yaitu ada pasar persaingan sempurna. Biasanya pasarnya homogen. Nah, di sini ciri-cirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya itu adalah pasar ternak. Di situ di homogen kan, semuanya ada ternak mulai dari sapi, kambing, dan kalau di Subang itu adanya di Purwadadi. Kalau kita butuh, ya ke sana. Dan harga ini ditentukan oleh pasar. Jadi tergantung kembali lagi ke supply dan demand. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada oligopoli, monopoli, dan monopolistik. Oligopoli itu hanya terdiri dari beberapa pemain yang ada di pasar itu. Penjualnya hanya beberapa. Bisa kita lihat contohnya adalah produsen pulsa. Kita hanya lihat ada Telkomsel, Axis, tapi itu diperlukan oleh banyak orang. Contoh monopoli, kita lihat SPBU. Pasti barangnya semuanya disuplai dari Pertamina. Itu monopoli. Berikutnya ini nomor 3 adalah peluang kita itu monopolistik. Jadi satu penjual dia dengan menyediakan beberapa barang. Kalau secara ininya bisa kita lihat adalah toko kelontong. Kan di situ ada banyak berupa-rupa barang. Nah, dan yang lagi tren saat ini adalah berupa pasar-pasar online seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dan itu bisa kita manfaatkan karena kita terdidik. Ya, kita bisa sementara mungkin memanfaatkan WA group atau Telegram. Kita manfaatkan di situ. Apalagi sekarang pada saat musim corona gini kan orang diharuskan di rumah saja. Berarti dan tren sekarang itu orang-orang lebih senang dengan belanja online dan itu kita bisa manfaatkan. Kalau dulu si emang jualan sayur pakai gerobak, sekarang kita pakai WA. Sekarang berikutnya adalah metode apa yang harus dipakai dalam menentukan analisis pasar. Salah satu metode yang paling baik dan terkenal adalah analisis SWOT yang terdiri dari pertama adalah strength. Apa yang ada kekuatan pada diri kalian tentunya adalah kompetensi. Kenapa? Karena kalian sudah dididik sejak dari kelas 10, 11, dan 12. Karena 3 tahun kalian dididik. Kalau untuk produksi berarti oleh guru mapel C3.
ya untuk tanaman pangan, tanaman hias, dan lain-lain. Sementara untuk pemasaran, kalian dididik oleh guru KWU. Di situ bagaimana kalian berusaha memasarkan produk kalian. Nah, lahan ini, kalau kalian terbatas lahan, sekolah akan dididik. Kita bisa menanamnya itu di polybag ataupun di karung. Kalau kita tidak punya lahan, kita tanam di polybag. Berikutnya adalah weakness, kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan? Secara umum untuk menelusur kelemahan itu adalah modal dan jaringan. Kita belum memiliki jaringan dan modal. Nah, itu nanti akan dari analisis pasar. Dari mana kita melakukan modal? Tentunya kita bisa berkonsinyasi sesama teman. Sementara saling mengumpulkan. Siapa yang punya polybag lebih bisa diminta. Kita mulai dari hal-hal kecil. Sementara bisa 100 polybag itu dulu kerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah oportunis atau potensi pasar. Nah, di sini yang kita lihat adalah pasar online yang sekarang sedang ngetren. Kalau startup pertanian terbesar seperti TaniHub itu sudah besar, tapi kita bisa memanfaatkan dalam skala lingkungan masyarakat sekitar kita. Jika orang bisa memasarkan cilok secara online, kenapa kita tidak bisa kangkung secara online? Dan itu adalah peluang terbaik untuk kita. Selanjutnya, threat atau ancaman. Untuk pasar, itu adalah produsen dari Lembang. Kalian tahu bahwa hampir mayoritas sayuran yang dipasarkan di Kasemalang itu berasal dari Lembang. Dan itu adalah peluang sekaligus ancaman. Hingga bagaimana kita memanage supaya kita bisa masuk ke pasar itu menggunakan celah datangnya sayuran dari Lembang. Berikutnya adalah cuaca. Ini berhubungan dengan metode budidaya treats. Dan yang harus kalian lihat juga adalah ancaman itu adalah dari startup atau aplikasi penjualan online yang lain yang memasuki wilayah kita. Itu adalah metode analisis SWOT yang digunakan dalam metode analisis pasar. Sekian uraian materi tentang analisis pasar. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih kalian telah menyimak materi ini. Nah, tetap semangat dan jangan lupa nanti kalian diminta untuk bikin proposal tentang pemasaran. Nah, itu akan menjadi portofolio kalian dan itu waktunya lama sampai kalian uji kom. Karena sekarang masa pandemi, kalian harus tetap menjaga prokes. Sekian, selamat siang.